Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat dari Serama para muda FM yang Allah muliakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam pun mudah-mudahan selamanya Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasu ahli keluarganya, kita selaku umat yang mahabbah ila Rasulillah. Mudah-mudahan pula dijadikan umat beliau yang selalu setia untuk terus mengikuti, melaksanakan dan mendakwahkan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah dengan izin Allah Rabbul Alamin, kesempatan pagi hari ini saya Saprihidin bersama Kang Gilang bisa kembali menjumpai Anda di acara rutin dalam program Dialis Serama Para Muda FM Bandung. Harapan dan doa kami mudah-mudahan Anda semua dan keluarga, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun Anda berada, senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, baik lahir maupun batin, jasmaniahnya maupun juga ruhaniahnya. Kalaupun masih banyak saudara-saudara kita yang sakit, ditimpa musibah dan sebagainya, terutama musibah yang merebah ke seluruh tanah air yang belum juga reda, ya mudah-mudahan COVID-19 ini segera dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Kita semua disehatkan kembali, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, terlebih akan menghadapi bulan suci Ramadan. Anak-anak kita, turunan kita semua, kita doakan pula. Mudah-mudahan mereka tumbuh besar, ini anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah, anak-anak yang cerdas ya, yang qurrata a'yun insyaAllah. Kedua orang tua kita, mereka pun kita doakan selalu, mudah-mudahan mereka senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kedua orang tua kita yang telah wafat, mudah-mudahan pula mereka mendapatkan limpahan rahmat dan ampunannya, maghfirah di alam barzakh sana. Apapun yang Anda inginkan selama ini, yang mungkin belum tercapai, cita-cita, keinginan, kami dukung doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan apapun yang Anda dambakan itu dikabulkan Allah Rabbul Alamin. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Manan ya badi'as samawati wal ardi zal jalal ikram. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. As'allahal azim rabbal arsyil azim ayyushahum. Allahumma inni a'udzubika minal barsh wal junun wal judam wa min syai'il asqam. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirin wa ayatan minka warzuqna wa anta kharajikin. Amin ya rabbal alamin. Rama FM Bandung. Berlapang hati dalam menghadapi permasalahan hidup. Ini tema tausiah singkat kita pagi ini. Tema ini akan menjadi penting saat ini ketika kita banyak dihadapkan dengan beragam macam permasalahan dalam kehidupan ini. Masalah ekonomi di antaranya. Banyak saudara-saudara kita yang kemudian misalnya bekerja, kehilangan pekerjaannya karena dampak dari virus corona ini. Karyawan banyak yang di PHK. Yang mereka bayangkan kan, di rumah itu
anak, istri, keluarga menanti hasil dari kerjanya, ternyata dia PHK. Yang tani tidak jadi panen, ya, yang dagang banyak yang merugi, langganannya nggak datang-datang karena sianku corona dan sebagainya. Terus masalah kesehatan lagi, ya, banyak orang yang stres, takut dan berbagai macam ketakutan, bahkan saling mencurigai satu dan yang lain. Pepanggikan unggul ke ungkung mung salaman siun tepak buah-buah cenah teh mawa corona gitu dan sebagainya. Tentu dalam menghadapi permasalahan yang sulit seperti ini kita perlu solusi. Nah, saat ini kan saya sampaikan pada Anda sebuah surah muttafaqun alaih. Mudah-mudahan jadi solusi untuk kita semua. Berlapang hati dalam menghadapi permasalahan hidup. Kenapa harus berlapang hati? Saya ulang kembali pernyataan Nabi SAW, ternyata kebahagiaan hidup itu tergantung pada hatinya. Ya, laisa gina an kasri arat walakinna gina naf. Karena orang yang kaya, yang sukses, yang bahagia ketika dia telah menguasai dunia. Melihat sesungguhnya orang kaya itu, ini orang yang punya hati yang kaya. Laisa gina naf. Hati yang kaya, yakni hati yang tenang, as-sakinah, penuh dengan kedamaian. Dan hati yang tenang itulah maka insya Allah hidup ini akan terasa nyaman. Dimanapun kita hidup, apapun kondisi ekonomi kita dan seterusnya, kalaupun mungkin sedang terpuruk, ya, Allah Azza wa Jalla insya Allah tetap akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Ya, Nabi Ayub alaihissalam misalnya, contoh dalam Al-Quran, 18 tahun beliau didera dalam penyakit yang tidak kunjung sembuh. 18 tahun, di ujung rambut sampai ujung kakinya borok-borok, sampai ditakuti, usir oleh masyarakat sekitar, bahkan istrinya pun akhirnya meninggalkannya. Tapi beliau penuh dengan ketabahan, kesabaran, dan disitulah justru beliau mendapat ketenangan hati. Lebih khusyuk lagi, konsen lagi beribadah pada Allah pada tengah-tengah deraan penyakit yang luar biasa, sangat mengerikan. Apa pernyataan beliau dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, anni masanniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku ini sedang ditimpa penyakit yang sangat-sangat mengerikan. Tetapi wa anta arhamur rahimin, aku yakin bahwa Kau Zat yang maha penyayang di semua yang penyayang. Subhanallah. Al-Quran surah Al-Anbiya itu ya 87. Doa Nabi Ayub alaihissalam ini boleh kita contoh ketika kita dapat musibah seperti itu, penyakit yang repot sangat disembuhkan. Ya, Al-Anbiya surah 21 ayat 83, maaf bukan 87, 83. 87 doanya Nabi Yunus ya. Nabi Ayub 83. Wa ayyuba iznada rabbahu anni masanaduru anta arhamur rahimin, dan ingatlah ketika Ayub ya, beliau menyeru pada Rabbnya, pada Allah Azza wa Jalla di tengah-tengah penyakit yang sangat merepotkannya itu, anni masanaduru, ya Allah sungguhnya aku ini ditimpakan suatu kemudorotan, kesengsaraan hidup, penyakit yang luar biasa parahnya. Wa anta arhamur rahimin, nama Kau Zat yang maha penyayang. Apa jawaban Allah? Lihat ayat 84-nya. Fastajabna lahu, maka kami pun memperkenankan seruannya, memperkenankan doanya. Setelah 18 tahun mengalami hidup sengsara, diusir oleh masyarakat, badan penyakitan, istrinya pun meninggalkannya. Kemudian Allah mengabulkannya, fakashafna ma bihi min dur, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Dan kemudian wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'hum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Bukan hanya sekadar disembuhkan, dan kami pun kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi Allah ya, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang beribadah pada Allah. Putra-putrinya dikembalikan lagi dan jumlah lebih banyak, kekayaannya dikembalikan dan jumlah yang lebih banyak lagi. Tuh ya, buah dari kesabaran. Mudah-mudahan kita ya bisa meniru Nabi Ayub alaihissalam ya, penuh tabah sabar dan menghadapi berbagai macam cobaan ujian hidup, hingga kita bisa mendapatkan fastajabna lahu, semua doa kita, permohonan kita dikabul Allah, dan wa kasafna ma bihi min dur, dilenyapkan semua penyakit, kemudian lipat gandakan anugerah pada kita sekalian. Nah, permasalahannya bagaimana caranya? Nah, ini
ini dia yang saya sampaikan kepada Anda. Ada 4 poin ya, kalau saya bikin poin tentang hadis muttafaq ini. Yang pertama, Rasul menyatakan ta'aruf ilallah fi rakha'i ya'rifka fi syiddati. Yang pertama, boleh Anda garis bawahi, kenalilah Allah di waktu lapang. Kenalilah Allah di waktu kita senang, di waktu kita bahagia. Rizki ketika berlimpah ruah, ketika sukses dagang, tani dan sebagainya. Maka nanti ya'rifka fi syiddati, Allah akan kenal pada kita ketika kita mengalami kesempitan. Nah, kebanyakan kita dibalik kan? Dibalik. Ya, apa yang kita lakukan dekat dengan Allah itu ketika menderita, ketika sakit, dagang rugi, ketika terpuruk. Ketika kita bahagia, rata-rata kita lupa kepada Allah. Lupa ibadah, lupa ngaji, dan masih sibuk, cina punten, abi itu bisa ngawas. Itulah kesalahan kita selama ini. Pada Rasul menyatakan kalau kita ini tolong Allah ketika terpuruk, ketika sedih, menderita, ta'araf ilallah bi rakhai, banyaklah kenal dengan Allah, dekat dengan Allah ketika Anda sedang mendapatkan kebahagiaan, kelapangan, dengan cara bersyukur padanya. Mas, saya belum ada istilah terlambat ya. Yang satu. Yang kedua, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyushibaka. Yakinilah, bimana ketahuilah. Sesungguhnya apa yang tidak ditetapkan mengenai pada dirimu pasti tidak akan menimpamu. Saya ulang, saya perlahan menyebutkannya biar dipahami, karena ini ada beberapa kalimat yang hampir sama ini. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyushibaka. Ketahuilah, yakinilah sesungguhnya apa yang tidak ditetapkan mengenai pada dirimu pasti tidak akan menimpamu. Apa maknanya ini? Harus positif. Ya, dalam hidup ini kita harus punya pikiran yang positif, harus optimis. Kalau menghadapi berbagai macam pandemi corona di mana-mana misalnya, ya, menghadapi berbagai macam kerugian, orang lain sudah gulung tikar karena kiosnya udah pada tutup, kita nih gimana nih? Nggak usah kecil hati. Di tengah-tengah kematian di mana-mana, di tengah-tengah penyakit yang mana-mana, yakinilah bahwa sesuatu yang Allah tidak tetapkan mengenai dirimu itu tidak akan bisa mengenai dirimu. Artinya optimisme pada takdir Allah. Ya. 2. Yang ketiga, nah sebaliknya, wa ma asyabaka lam yakun yukhti'aka. Yakinilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah menimpa dirimu, maka kamu tidak akan dapat menghindarinya apa yang akan menimpa kepadamu. Kalaupun orang takut mati, diprotek dirinya pakai baju yang demikian rupa, dia nggak keluar rumah. Sewaktu saya maut hanya maut, itu. Kematian itu bukan oleh corona, bukan. Kematian itu hakikatnya adalah takdir Allah. Saya tanya pada Anda, banyak mana yang meninggal karena corona, yang meninggal di luar corona? Ya kan, tiap hari kematian terjadi, tiap menit, tiap detik ada orang mati. Kenapa? Kematian takdir Allah. Makanya nggak perlu lantas terlalu ketakutan over dengan corona tadi. Bu, tong banyak bisi mawat corona, tong ngaji, tong sholat, nama corona. Itu. Padahal Allah nyatakan dalam sabda Nabi ini sesuatu yang tidak Allah kehendaki tidak akan menimpamu. Tetapi kalau Allah sudah menakdirkan menimpamu, ya kita harus terima, itulah takdir kita, dan kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Ketika seorang wafat, terjadi suatu kejadian, peristiwa, sebagai orang beriman, kembalikanlah kepada Allah. Dan yakini Allah tidak akan memberikan takdir kecuali yang terbaik pada hamba-hambanya yang beriman. 3. Yang keempat, wa annan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya, ya, pertolongan itu datangnya bersama kesabaran. Saya ulang. Wa annan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah itu akan Allah turunkan, akan Allah datangkan pada siapapun hambanya, as-sabri, yang sabar. Di dunia ini tidak ada para nabi rasul sejak zaman dahulu pertama Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, yang ditolong oleh Allah di berbagai macam permasalahan kehidupan, kezaliman umat-umat yang ingkar kepada mereka, kecuali ditebus dengan kesabaran. Saya bilang, sabar Nabi Ibrahim alaihissalam 18 tahun. Kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam gundukan api yang menyala-nyala.
kesabaran Nabi Musa alaihissalam harus menyeberang Laut Merah. Allahu Akbar. Kesabaran Nabi kita Muhammad SAW tidak terhingga dilempari batu di Taif misalnya, diancam berulang-ulang akan dibunuh. Barulah Allah akan menurunkan pertolongannya. Artinya apa? Kalau kita selama ini ingin ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah, tingkatkan kesabaran. Sabar dalam beribadah. Jangan bergeming untuk beribadah terus pada Allah. Sabar dalam berinfak dalam sedekah. Jangan bergeming infak dan sedekah kalaupun dengan jumlah yang minimal. Sabar dalam menimba ilmu. Jangan bergeming dan mengkaji ilmu kalaupun nggak bisa hadir, bisa melalui media. Sabar ini multidimensi dalam Islam itu. Sabar dalam segala. 4. Yang kelima, wa annal farja ma'al karbi. Sesungguhnya kemenangan itu bersama kesusahan. Tidak ada orang yang mendapat kemenangan. Futuh Mekah misalnya. Futuh Mekah, kembalinya kota Mekah ke hadapan Nabi SAW setelah beliau berjuang 10 tahun di kota Madinah, baru balik lagi. Dan terakhir keenam adalah wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya jangan putus asa. Perjuangkan agama ini, perjuangkan hidup ini, memperjuangkan anak dan keluarga ini sampai akhir hayat kita. Jangan ada istilah putus asa. Bosan hidup, sangsara wae, kieu wae. Jangan. Kenapa? Di depan sana surga telah menanti kita. Depan sana ampunan telah menanti kita. Mudah-mudahan 6 poin, ya, kiat berlapang hati dan menghadapi permasalahan bisa kita pahami. Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan melapangkan hati kita semua. Kalaupun tengah-tengah segala macam bentuk penderitaan, tetap kita istiqomah untuk taqarrub ila Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Jelis Rama para muda, di pagi hari ini kita telah bersama-sama kembali menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Asep Rohidin. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Amin.